Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Fadilanhar, NIM G00230660 dari kelompok P1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis ini berasal dari kata plexus yang artinya jaringan yang teranyam atau terjalin, dan dari kata brachialis yang merujuk pada ekstremitas superior. Jadi, plexus brachialis merupakan serat saraf yang berjalan dari C5 hingga T1 melewati kolum dan aksila dan ke seluruh bagian ekstremitas superior. Fungsi utama dari plexus brachialis ini yaitu untuk mengirimkan sinyal saraf motorik dan sensorik antara brain dan ekstremitas superior seperti brachium, antebranchii, dan manus. Kemudian melalui serabut sarafnya, plexus brachialis mengontrol gerakan otot seperti mengangkat dan merentangkan brachium, serta mengatur sensasi perabaan dan rasa di daerah yang dilayani oleh plexus brachialis. Nah, selanjutnya ini mengenai perjalanan dan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer. Yang pertama itu diawali dari ramus nih, atau roots. Jadi brachial plexus tersusun atas ramus-ramus anterior C5, C6, C7, C8, dan hingga T1, yang merupakan ramus plexus brachialis. Nah, dari ramus C5 ini ada cabang yang merupakan nervus dorsal scapular. Kemudian dari ramus C5, C6, dan C7 keluar percabangan yang kemudian menjadi satu membentuk nervus thoracic longus. Ini yang ke bawah ini. Selanjutnya bagian truncus. Truncus ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama truncus superior. Nah, truncus superior ini merupakan persatuan dari ramus C5 dan C6. Untuk truncus medial, kelanjutan dari ramus C7, dan truncus inferior merupakan persatuan ramus C8 dan T1. Nah, dari truncus superior terdapat cabang yang merupakan nervus suprascapularis dan nervus subclavius. Selanjutnya ada divisi. Jadi tiap truncus tadi terbagi menjadi divisi anterior dan divisi posterior. Untuk divisi anterior dari ketiga truncus menyuplai persyarafan ekstremitas superior kompartemen anterior atau otot flexor. Kemudian untuk divisi posterior dari ketiga truncus menyuplai persarafan ekstremitas superior kompartemen posterior atau otot ekstensor. Selanjutnya korda, jadi ada tiga korda juga. Yang pertama ada korda lateralis, di mana ini merupakan penyatuan divisi anterior dari truncus superior dan medial. Kemudian yang kedua ada korda medialis yang merupakan lanjutan divisi anterior dari truncus inferior. Dan ada korda posterior yang merupakan penyatuan divisi posterior dari ketiga truncus. Selanjutnya nervus. Jadi dari korda lateralis tadi membentuk nervus musculocutaneus. Dari korda medialis membentuk nervus ulnaris. Kemudian dari korda medialis plus korda lateralis membentuk nervus medianus. Dan dari korda posterior membentuk nervus axillaris serta nervus radialis. Selanjutnya, nervus yang keluar dari plexus brachialis. Yang pertama ada nervus thoracic longus di sini. Selanjutnya ada nervus axillaris, nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Nah, ini ada gambaran lebih lanjutnya. Ini nervus thoracicus longus, kemudian nervus axillaris, nervus musculocutaneus, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang muskuli yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis. Nah, tadi kan ada beberapa nervi yang keluar dari plexus brachialis tuh. Yang pertama ada nervus thoracica longus, di mana nervus thoracica longus ini nanti dia menginervasi musculus serratus anterior. Selanjutnya untuk nervus axillaris, dia menginervasi articulus glonehumeri, kemudian menginervasi musculus teres minor dan musculus deltoideus. Selanjutnya ada nervus radialis, dia menginervasi otot-otot kompartimentum posterior dari brachium dan antebrachium. Ini nervus radialis.
Selanjutnya, nervus musculocutaneus, dia menginervasi otot-otot kompartimentum anterior brachium seperti musculus coracobrachialis, kemudian musculus biceps musculus brachialis. Selanjutnya ada nervus medianus menginervasi otot-otot di kompartimentum anterior dari antebrachium kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan bagian setengah ulnar dari musculus flexor digitorum profundus. Jadi untuk nervus medianus ini dia menginervasi musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis. Selanjutnya ada nervus ulnaris menginervasi ini nervus ulnaris menginervasi musculus flexor carpi ulnaris dan setengah bagian ulnar musculus flexor digitorum profundus. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat penjelasan PPT tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.